kemarin ada yang dokumennya tidak bisa terdeteksi karena kemungkinan nanti akan misalnya di SKB, di invite ke dalam grup WhatsApp. Oke, ini terlihat sepele, tapi kadang ada juga yang tidak lolos karena, halo semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan umum yang menyebabkan banyak yang gagal dalam seleksi administrasi. Nah, hal ini penting dibahas karena dari data BKN per tanggal 26 Agustus 2024, sudah ada 9.000 pendaftar yang gagal seleksi administrasi. Untuk teman-teman yang belum daftar, jangan sampai teman-teman masuk ke dalam kategori yang gagal seleksi administrasi. Ibaratnya kita sudah menyiapkan SKD, sudah menyiapkan SKB, tapi sayang sekali kita gagal di seleksi teknis, yaitu seleksi administrasi. Nah, salah satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu bahwa meskipun nanti akan ada masa sanggah, tapi pengajuan sanggah tidak dapat mengubah dokumen. Nah, jadi teman-teman jika sudah mengunggah dokumen kemudian salah, nah teman-teman tidak bisa mengubah dokumen ketika ada di masa sanggah gitu. Jadi masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi jika sebenarnya dokumen yang kita kirimkan sudah benar tetapi dianggap salah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke beberapa kesalahan umum yang menyebabkan peserta gagal seleksi administrasi. Di sini kami sudah merangkum ada 5 poin yang menyebabkan peserta paling banyak gagal di seleksi administrasi. Yang pertama adalah program studi tidak sesuai. Nah, apa yang dimaksud tidak sesuai? Itu tidak sesuai antara prodi yang dibutuhkan dengan prodi lulusan si pendaftar. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail karena kemarin banyak teman-teman yang bertanya kalau misalnya lulusan ilmu hukum apakah bisa untuk mendaftar di formasi S1 hukum. Kemudian kalau misalnya pendidikan fisika, apakah bisa mendaftar di S1 fisika? Begitu nanti kita akan bahas secara lebih detail sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian nomor 2, dokumen tidak sesuai persyaratan. Nah, ini banyak teman-teman juga yang dokumen yang disubmit itu tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Ini nanti banyak sekali poin-poinnya. Kemudian yang ketiga, imatrai salah atau tidak terbaca. Nah, kadang sudah benar, tapi kita bingung kok ini dia tidak bisa terupload atau malah sudah terupload tapi ternyata nanti ketika diseleksi tidak lolos. Nah, itu juga banyak. Jadi teman-teman harus waspada. Kemudian poin nomor 4, dianggap memanipulasi formulir. Nah, di sini saya garis bawahi kata-kata dianggap. Sebenarnya kita tidak ada niat untuk memanipulasi formulir, tetapi secara tidak sengaja kadang ada beberapa yang kita anggap sudah benar, oh ternyata ketika diseleksi yang diminta bukan ini. Nah, itu nanti kita akan bahas secara lebih detail. Kemudian poin nomor 5, pendaftaran atau proses pendaftaran dilakukan SKS. Nah, ini teman-teman mungkin masih ada yang masih ke bawah gimana suasana kuliah. Jadi banyak yang menerapkan sistem kebut semalam, jadi tidak punya waktu untuk mengecek lagi. Nah, sekali lagi, ingat, pastikan berkas lengkap. Pengajuan sanggah tidak dapat mengubah dokumen. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, sekarang kita ke poin nomor 1 tadi. Pastikan nama prodi ini sesuai antara prodi kebutuhan dan juga prodi lulusan teman-teman sendiri. Nah, teman-teman untuk melihat atau memastikan itu, teman-teman sebenarnya bisa mengecek ini sudah ada keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 163 garis miring E KPT 2022. Nah, ini teman-teman bisa melihat nama program studi, jenis pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Di sini sudah dijelaskan secara lebih detail. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, kita coba bandingkan rumpun prodi. Kemarin ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya S1 manajemen, apakah bisa mendaftar di formasi S1 ekonomi? Nah, kita coba lihat di aturan yang sudah ada tadi. Kita cek dulu, misalnya di sini ekonomi. Ekonomi ini dia masuk di rumpun ekonomi nomor 7. Nah, di sini kan ada yang di bawahnya ekonomi dan keuangan Islam, ada kependudukan dan ketenagakerjaan, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau untuk di program studi manajemen, dia ada bagiannya sendiri di sini, yaitu rumpun ilmu atau science management. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendidikan ekonomi, S1 ekonomi, dan S1 manajemen itu rumpunnya saja udah berbeda. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lulusan manajemen, mencoba untuk mendaftar di formasi ekonomi pasti tidak bisa karena memang dua prodi tersebut rumpunnya sudah berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada catatan dari saya, serumpun belum tentu sama. Nah, kadang teman-teman ada yang misalnya dipersyaratkan adalah ekonomi pertahanan misalnya.
Sedangkan teman-teman jurusannya adalah damai dan resolusi konflik. Nah, ini meskipun dalam satu rumpun, tapi kalau misalnya yang dibutuhkan itu memang spesifik untuk ekonomi pertahanan, itu kadang juga bisa ditolak. Agar teman-teman bisa lebih pede, teman-teman bisa mengkonfirmasi ke instansi yang teman-teman lamar. Apakah misalnya tadi yang dibutuhkan adalah ekonomi pertahanan, apakah bisa didaftar oleh lulusan prodi damai dan resolusi konflik. Nah, nanti kita bisa minta konfirmasi di sana. Sebenarnya ada kemungkinan itu bisa diterima. Tetapi agar lebih pasti dan teman-teman lebih pede, perjuangan teman-teman tidak berhenti di seleksi administrasi, alangkah lebih baiknya teman-teman mengkonfirmasi ke instansi yang teman-teman lamar. Nah, itu untuk di program studi. Oh ya, satu lagi kemarin juga ada yang tanya, Kak, saya lulusan S1 Pendidikan Fisika, kemudian ada lowongan untuk S1 Fisika. Nah, itu jika kita bandingkan atau kita cek di sini di aturan yang sudah saya berikan tadi, S1 Pendidikan Fisika dan S1 Fisika itu teman-teman sangat berbeda. Karena kalau S1 Pendidikan Fisika, dia itu masuk ke rumpun pendidikan. Sedangkan kalau fisika, itu dia masuk di ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam. Nah, lebih detailnya teman-teman nanti bisa mengecek sendiri untuk rumpun prodi ini, nanti link dokumennya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita selanjutnya masuk ke poin nomor 2. Poinnya adalah cermati dokumen yang diupload. Nah, nanti ada beberapa hal yang biasanya juga menjadi biang atau sumber kesalahan dari teman-teman sehingga tidak lolos seleksi administrasi. Nah, yang pertama adalah bukti akreditasi tidak sesuai tahun lulus. Nah, misalnya teman-teman lulus di bulan Februari tahun 2022. Sedangkan untuk akreditasi perguruan tinggi atau kampus teman-teman itu misalnya dari Januari 2017 sampai Januari 2022. Nah, di sini karena dia udah lebih dari Januari 2022, teman-teman lulus itu di Februari 2022, jadi yang ini tidak bisa dipakai. Jadi teman-teman harus menggunakan bukti akreditasi yang sudah diperbarui. Misalnya dimulai dari Desember 2021 sampai Desember 2025. Nah, biasanya program studi atau kampus teman-teman, biasanya ketika sebelum jadwal atau deadline ini habis, masa berlaku akreditasi habis, biasanya sudah diperbarui akreditasinya. Nah, misalnya ini di bulan Desember 2021 sudah ada yang baru, jadi teman-teman bisa menggunakan yang ini dibandingkan pakai yang ini. Yang ini jadi dianggap bahwa akreditasi itu tidak sesuai dengan tahun lulus teman-teman, yaitu Februari tahun 2022. Selanjutnya yang penting juga yaitu teman-teman wajib menggunakan ijazah asli, bukan SKL. Jadi teman-teman yang baru lulus, mohon maaf kalau misalnya belum ada ijazah asli, teman-teman masih belum bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Juga berlaku untuk transkrip nilai. Transkrip nilai yang digunakan adalah transkrip nilai asli, bukan transkrip sementara. Kemudian pas foto. Nah, di sini teman-teman wajib menggunakan pas foto terbaru. Beberapa instansi ada yang mewajibkan teman-teman backgroundnya itu harus berwarna merah misalnya. Nah, itu teman-teman tidak ada toleransi. Kalau misalnya tidak ada, entah itu teman-teman bisa edit kalau misalnya bisa mengedit, tapi kalau tidak bisa mengedit backgroundnya dengan baik, tidak rapi, atau teman-teman tidak pede dengan editannya, sangat disarankan untuk melakukan foto ulang. Karena apa? Karena disayangkan kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan seperti tadi, tapi ternyata gagal hanya karena fotonya yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, yang terakhir, yang teman-teman, ini cukup banyak kesalahan. Mereka menggunakan KTP yang tidak berlaku seumur hidup kan karena ada dulu KTP-nya hanya berlaku 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu kalau misalnya teman-teman masih KTP yang seperti itu, lebih baik teman-teman perpanjang dulu agar nanti dia jadi KTP elektronik dan berlaku seumur hidup sehingga bisa digunakan. Terkait dengan ijazah, karena kan ada form untuk mengisi nomor ijazah. Nah, teman-teman kan kadang bingung, misalnya nomor ijazahnya ada yang pakai garis miring, ada yang pakai strip, dan sebagainya. Itu yang benar dipakai atau tidak garis miring stripnya. Untuk memastikan nomor ijazah teman-teman sudah sesuai apa belum, teman-teman bisa mengecek di website ini. Di sini teman-teman bisa menuliskan nomor ijazah teman-teman, misalnya mulai dari perguruan tingginya apa, nanti akan muncul prodinya apa,
kemudian nomor ijazahnya berapa. Teman-teman ketikkan pakai garis miring, diketikkan dulu bisa atau tidak. Kalau misal tidak bisa pakai garis miring, coba dihilangkan garis miringnya bisa atau tidak. Nah, kemudian diisi kolom konfirmasi ini, misalnya kan 3 tambah 12, 15, kemudian diklik verifikasi. Nah, nanti kalau misalnya nomor ijazah sudah sesuai, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, hasil verifikasi data ditemukan, berarti nomor ijazah teman-teman sudah sesuai. Nah, sini nanti akan diberikan detailnya, nama perguruan tinggi apa, nama teman-teman siapa, NIM, pendidikan, prodi, nomor ijazah, dan tanggal lulus. Nanti akan muncul di laman yang tadi kita sudah kunjungi. Oke, ini terlihat sepele, tapi kadang ada juga yang tidak lolos karena nomor ijazah yang dicantumkan itu tidak sesuai atau tidak dapat ditemukan. Poin nomor 3 yaitu e-materai. Nah, di sini teman-teman banyak banget kemarin yang bingung, Kak, aku udah masukin e-materai dan sebagainya, tapi kok nggak bisa terdeteksi. Kemudian kalau kita lihat di tahun kemarin, banyak juga yang tidak lolos karena e-materainya salah, entah itu karena penempatannya salah atau e-materainya tidak keluar dari website resmi dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang pertama, tempat pembelian e-materai harus yang resmi dan dia memang bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkan e-materai. Di sini ada beberapa contohnya, ada sekitar 14. Teman-teman bisa pilih salah satu dari sini. Tapi yang paling sering itu ada di Peruri, kemudian e-materai Live. Ini juga bisa, sebenarnya semuanya bisa, tetapi teman-teman mungkin bisa di nomor 3 teratas ini bisa dicoba dulu. Kalau tidak bisa baru coba-coba yang lain. Selanjutnya teman-teman harus tahu beberapa tips untuk pembubuhan e-materai yang dikeluarkan langsung oleh BKN bekerja sama dengan Peruri. Nah, yang pertama harus memastikan urutan pembubuhan materai itu sesuai dengan ketentuan. Nah, teman-teman bisa yang pertama ketikkan dulu isi form yang akan teman-teman cetak. Kemudian kalau sudah sesuai, kalau memang teman-teman berkenan untuk tanda tangan fisik, teman-teman cetak dulu, kemudian tanda tangan, dan teman-teman scan dokumen tersebut. Nah, ketika scan dokumen, pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman membubuhkan e-materai, teman-teman cek dulu ukuran dokumen tersebut berapa. Kalau bisa, teman-teman pastikan dokumennya sekitar 500 KB atau lebih-lebih dikit nggak masalah, tapi jangan sampai dia masih 2 MB atau 1 MB lebih. Nah, itu kalau misalnya masih lebih dari 1 MB, teman-teman wajib untuk melakukan kompresi di dokumen tersebut. Itu bisa secara online. Ketik saya di Google kompres PDF misalnya, nanti bisa langsung dilakukan. Nah, jika itu sudah dikompres, sudah misalnya ukurannya 500 KB, baru teman-teman bisa menambahkan e-materai di link-link tadi yang sudah ada di sebelah kiri ini. Jika sudah, teman-teman juga harus melihat ukuran dokumen maksimal 800 KB. Nah, di sini berarti kan 800 KB, jadi harus dipastikan. Sebelum membubuhkan e-materai, harus dipastikan dulu dokumennya kurang dari 800 KB. Ukurannya kita cek di sini ukurannya adalah A4. Kemudian format PDF minimum versi 1,6 atau 1.6. Jika teman-teman sudah menggunakan PDF yang terbaru, itu kemungkinan sudah lebih dari versi 1,6. Selanjutnya melakukan scan dokumen menggunakan scanner komputer. Nah, ini teman-teman sangat tidak disarankan untuk menggunakan scanner handphone. Nah, karena kan sekarang scanner komputer itu sudah banyak. Kalau teman-teman tidak punya scanner, bisa ke tempat fotokopi dan sebagainya. Di situ bisa menggunakan jasa scan komputer. Kemudian pembubuhan e-materai tidak menutupi informasi penting pada dokumen. Berbeda dengan materai fisik yang biasanya kita tanda tangan di atas materai. Nah, kalau untuk e-materai ini teman-teman tidak boleh tanda tangannya itu terkena dengan e-materainya karena nanti akan dianggap tidak valid begitu. Jadi e-materainya ada di sebelah kiri, biasanya misalnya di sebelah kiri sini dan tanda tangannya misalnya di sini. Teman-teman tanda tangan di sebelah kanan ini tanpa bersentuhan sama sekali. Selanjutnya, dokumen yang telah dibubuhi e-materai bersifat final. Kemarin ada yang dokumennya tidak bisa terdeteksi karena nama dokumennya diubah. Nah, jadi teman-teman pastikan nama dokumen sudah sesuai, ukuran sudah sesuai, baru teman-teman tempelkan e-materai. Jangan sampai ketika teman-teman setelah menempelkan e-materai, ada perubahan di nama dokumen atau teman-teman lakukan kompresi lagi. Nah, itu nanti akan menyebabkan
dokumen e-materai teman-teman tidak akan terbaca. Nah, kalau teman-teman ragu atau teman-teman penasaran apakah dokumen ini sudah sesuai atau belum, e-materainya terbaca atau tidak, teman-teman bisa melakukan verifikasi secara mandiri di website yang sudah saya tuliskan di bawah ini, verification.peruri.co.id. Ini saya berikan contoh untuk melakukan verifikasi dokumen. Pertama, teman-teman kunjungi website ini terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa mengklik ini, kemudian pilih dokumen yang akan teman-teman lakukan verifikasi. Nah, kita lakukan satu persatu. Kalau sudah, kemudian centang di sini dan pilih upload PDF. Ketika teman-teman sudah mengupload dokumen, maka akan muncul PDF verification seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul nama dokumennya apa, ukurannya berapa, kemudian ada tulisan Ref 1 signed by Materai Elektronik. Ini berarti sudah tertanda tangan. Teman-teman klik di bagian sini nanti akan muncul deskripsinya seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan signature valid. Nah, berarti ini kita sudah memastikan bahwa dokumen ini benar-benar sudah terverifikasi, e-materainya sudah pasti terbaca. Karena banyak teman-teman yang ragu, mungkin bukan kurang memahami tapi ragu apakah dokumennya sudah valid atau belum. Kalau masih ragu, silahkan cek tadi di verification.peruri.co.id. Poin yang terakhir adalah banyak dari teman-teman yang masih bingung atau keliru ketika menuliskan surat lamaran atau juga surat pernyataan. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh format surat lamaran CPNS kualifikasi pendidikan non SLTA untuk di Kemenkumham. Nah, kita mulai dari paling atas. Misalnya di sini ada titik-titik-titik, koma, titik-titik-titik 2024. Nah, yang di bagian kirinya ini adalah lokasi pembuatan surat. Jadi bukan lokasi penempatan, tetapi lokasi pembuatan surat. Misalnya teman-teman memilih penempatan CPNS di Bangka Belitung, dan teman-teman domisilinya ada di Bantul, Yogyakarta, dan alamat KTP teman-teman ada di NTB misalnya. Nah, di sini teman-teman menuliskan alamat domisili. Tadi misalnya di Bantul. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Misalnya 2 Agustus misalnya 2024. Nah, seperti itu kalau untuk yang bagian sini. Kemudian di identitas ini teman-teman benar-benar harus cek dengan teliti, jangan sampai salah. Di nama ini harus sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir juga sesuai KTP. Jadi, teman-teman harus cek lagi di KTP-nya, namanya misalnya ada eh, R-nya Raden misalnya. Nah, dicek di KTP ada Radennya atau tidak. Kalau misalnya ada, wajib dituliskan. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dituliskan. Kemudian jenis kelamin di sini karena ada bintangnya. Nah, bintang di sini teman-teman biasanya ada petunjuk atau catatan di bagian bawah. Nah, kalau bintang satu artinya adalah coret atau hapus yang tidak perlu. Nah, berarti misalnya teman-teman pria berarti bagian wanitanya nanti bisa dihapus. Tidak perlu ditulis lagi, hanya ditulis pria gitu. Selanjutnya karena tadi sudah melihat bintang, kita coba perhatikan di sini kan ada bintang 2, ada bintang 3 dan bintang 4. Kita cari kalau yang bintang 2 misalnya ada di bagian sini sebelah kanan. Ini ada bintang 2. Artinya adalah dipenuhi oleh pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi untuk teman-teman yang bukan lulusan perguruan tinggi luar negeri, poin nomor 7 ini bisa dihapuskan. Tidak usah ditulis. Karena poin nomor 7 ini ada tanda bintang 2 yang maksudnya atau catatan atau keterangannya adalah dipenuhi oleh pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Jadi tidak relevan jika teman-teman adalah lulusan dalam negeri, tapi poin nomor 7 tetap dicantumkan. Jadi ini teman-teman bisa dihapuskan saja. Begitu juga dengan bintang 3 atau bintang 4. Bintang yang ada jumlahnya 3, ini poin nomor 9 misalnya. Scan berwarna tanda registrasi yang masih berlaku yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Maksud bintang 3 adalah pelamar jenis kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, jika teman-teman bukan tenaga kesehatan, poin nomor 9 ini teman-teman hapuskan saja. Nah, dan yang terakhir, bintang 4 dipenuhi oleh pelamar jenis kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, ini bintang 4 ada di poin nomor 10 dan poin nomor 11. Nah, karena misalnya teman-teman formasi umum misalnya, berarti kan tidak relevan untuk poin nomor 10 dan 11. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Tadi sampai di jenis kelamin,
pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Nah, misalnya teman-teman pendidikannya S1 pendidikan fisika, berarti ditulis S1 pendidikan fisika dan seterusnya. Kemudian jabatan yang dilamar ini dicek formasi yang dibuka itu apa, secara detail apa namanya. Misalnya analis perencana, misalnya teman-teman silahkan tulis analis perencana di bagian sini. Selanjutnya jenis kebutuhan. Nah, sini tadi bintang 1 berarti kalau misalnya umum, tinggal umumnya disisakan, yang lain dihapus saja. Gitu. Kemudian alamat. Alamat di sini kan ada keterangan di sini. Sesuai domisili. Berarti teman-teman bisa menuliskan alamat sesuai domisili. Tapi kalau misalnya tidak ada keterangan, teman-teman lebih baik menuliskan alamat sesuai KTP. Begitu. Kecuali ada 2 kolom. Ada alamat KTP, di bawahnya alamat domisili. Berarti kan teman-teman menuliskan keduanya. Tapi karena di sini sudah ditentukan alamat sesuai domisili, nah maka teman-teman silahkan menuliskan alamat sesuai domisili di sini. Dan ini nanti bisa dihapuskan saja. Termasuk juga yang tadi di sini karena hanya keterangan bisa dihapuskan saja. Selanjutnya nomor telepon atau HP. Nah ini wajib nomor HP aktif. Jangan mengubah nomor HP selama proses seleksi. Karena kemungkinan nanti akan misalnya di SKB, di invite ke dalam grup WhatsApp atau dihubungi untuk mengkonfirmasi waktu dan sebagainya. Sangat disayangkan jika nanti panitia tidak bisa menghubungi teman-teman karena nomor HP teman-teman sudah berubah. Nah itu jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Terakhir, alamat email. Ini email aktif. Email pribadi, bukan email kantor. Karena beberapa kali email kantor misalnya yang dia @namakantor.com itu biasanya banyak email-email yang kadang itu delay atau malah tidak sampai sama sekali ke email teman-teman, dan usahakan kita menggunakan email pribadi saja. Oke, tadi di sini sudah terisi, kemudian poin-poin ini juga sudah terisi. Kemudian di sini di bagian bawah teman-teman menuliskan nama lengkap, tanda kurungnya bisa dihapus saja, kemudian teman-teman tanda tangani, dan selanjutnya tempelkan imaterai, jangan sampai menimpa tanda tangan. Nanti bisa di sebelah sini, atau kalau misalnya ragu agak di kiri dikit juga tidak masalah gitu. Nah, bagian ini juga bisa dihapus, karena tadi kan catatan-catatannya sudah kita akomodir, jadi bagian sini teman-teman bisa hapus agar nanti bisa lebih rapi. Termasuk di sini, di bagian pojok kiri atas. Yang tadi kan, ini ada tulisan format surat. Ini kan kita bukan format lagi, tapi sudah surat lamaran. Jadi ini bisa sekalian dihapus. Catatan juga buat teman-teman, teman-teman harus melakukan cek kembali, pastikan isian sudah benar dan akurat. Takutnya, misalnya teman-teman terburu-buru, malah teman-teman di jabatan yang dilamar ini malah ditulis instansi yang dilamar. Itu kan sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman salah di sana dan teman-teman tidak lolos karena kesalahan kecil seperti itu. Oke, yang terakhir sekali lagi teman-teman jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu santai ketika mengisi ini. Karena kalau misalnya teman-teman mengisinya di menit-menit akhir, teman-teman tidak punya waktu untuk mengecek kembali semua dokumen. Misalnya teman-teman mau melihat dulu berapa banyak instansi ini dilamar berapa orang dan sebagainya, dan nggak kerasa ternyata waktu pendaftaran sudah di hari terakhir misalnya, dan teman-teman tidak punya waktu lagi untuk mengecek, menyiapkan dokumen. Kalau ada yang salah itu nanti teman-teman harus mengupload seadanya, itu sangat disayangkan. Jadi lebih baik teman-teman coba beberapa dokumen yang sudah pasti teman-teman masukkan dulu, tidak masalah. Nanti kalau misal ada perubahan itu teman-teman bisa melakukan upload ulang, tapi jangan dikunci dulu datanya. Nah, kalau sudah misalnya H-1 atau H-2, lebih baik di H-2 setidaknya, baru teman-teman cek sekali lagi untuk dilakukan penguncian data. Nah, untuk mencegah nanti server down dan sebagainya. Kemudian juga yang pasti teman-teman jangan lupa berdoa, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, itu tidak akan maksimal kalau tidak diiringi dengan doa. Nah, informasi terbaru dari BKN per 26 Agustus 2024, sudah ada 26% pendaftar yang sudah gagal di seleksi administrasi. Nah, jangan sampai teman-teman masuk di kategori peserta yang gagal di seleksi administrasi, karena sekali lagi sangat disayangkan teman-teman sudah belajar untuk SKD, SKB, tapi teman-teman tidak bisa
ikut di seleksi SKD atau bahkan SKB. Oke, terakhir jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa sampaikan di kolom komentar atau nanti jika dibutuhkan kita bisa lakukan live untuk bisa mengecek dokumen teman-teman satu persatu. Nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan bisa tolong sampaikan di kolom komentar. Saya akan coba fasilitasi sesi live untuk kita diskusi sama-sama sebelum teman-teman finalisasi atau mengunci data di website SSCASN teman-teman masing-masing. Jangan lupa teman-teman mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya agar nanti lebih banyak orang-orang yang terbantu dengan video ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.